Sebentar ya guys. Shalom, perkenalkan nama saya Immanuel Ginting MTH, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti atau Character Building di SMA Citra Kasih Jakarta. Hari ini akan melakukan uji kinerja sebagai guru agama. Sekaligus juga saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 dengan LPTK IAKN atau Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 1520 2501 04 11 49. Dan hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMA Citra Kasih Jakarta dengan materi multikultur kelas 12 SMA Citra Kasih. Tuhan memberkati. Stand up, friends. Greetings to Mr. Ginting. Good afternoon, Mr. Ginting. Good afternoon, silakan duduk. Selamat siang. Teman-teman, kita belajar seperti biasa ya. Dan hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu tentang multikultur, teman-teman. Minggu lalu Mister sudah sampaikan bagaimana multikultur itu memang sesuatu yang tidak mungkin kita hindari ya. Jangan tegang karena Mister juga nggak tegang. Multikultur memang tidak mungkin bisa kita hindari karena selama manusia masih bisa berpikir dengan jalannya sendiri, selama masih bisa berekspresi dengan perasaannya masing-masing, maka selama itu pula multikultur tidak bisa kita hindari ya. Kenapa? Karena memang multikultur itu lahir atau muncul dari pemikiran, perasaan, pengalaman yang berbeda-beda. Ya, dan semua orang berupaya untuk mengekspresikan dirinya dengan caranya masing-masing sehingga muncullah multikultur, ya, budaya yang berbeda-beda. Makanya kita bisa melihat bagaimana di dalam satu keluarga saja, satu keluarga papa sama mama sama, ajarannya sama, ya, tapi budaya masing-masing anak di rumah juga bisa beda-beda. Cara belajarnya bisa beda, ya, cara berpakaiannya bisa beda, cara menanggapi masalah bisa sangat berbeda. Nah, itu menjadi bukti bahwa memang multikultur itu satu, tidak bisa dihindari, kedua, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa kok bisa menjadi anugerah Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan kita perasaan, Tuhan yang memberikan kita pikiran, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk berekspresi dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu kita patut bersyukur karena kita ada di lingkungan yang multikultur. Sebelum kita lanjut lebih jauh, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Saya minta, siapa yang bisa pimpin dalam doa? Matthew. Dari sini aja, Matthew. Masa? Ya, dari situ aja. Oh, di sini. Ya, nggak apa-apa, duduk saja. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita mau lagi ada pelajaran CB, semoga pelajarannya udah jelas, gurunya menjelaskan materinya dengan baik. Dalam nama Bapamu kita berdoa. Amin. Semoga sudah jelas gurunya ya. Semoga. Oh, terima kasih bro. Terima kasih bro. Nggak usah grogi bro. Santai aja bro. Minta tolong yang Mister panggil jawab dengan warna favorit. Warna favorit dimulai dari Anindya Cantika. Biru. Ya, oke. Biru ada. Audrey hitam. Loudly please. Hitam. Aurelia hijau, seperti anak saya ya. Carla biru ser. Ya, terima kasih. Tiru nih Carla nih, biru ser gitu, bukan
hitam. Biru Sir. Ya, kita ulangin ya. Cantika. Biru Mr. Ginting. Iya, terima kasih. Audrey. Iya, terima kasih. Aurel. Iya, terima kasih. Carla. Delin Permana. Malu? Marun, kirain malu, Sir. Kenapa malu ditanya warna? Oke. Delin. Sudah? Cukup ya? Devin Lim. Nggak ada gitu, nggak ada gitu. Merah, Sir. Bukan gitu. Evelina Willern. Putih, Sir. Iya. Teman-teman, sebelum kita akhirnya nanti lanjutkan diskusi dan presentasi seperti yang sudah kita lakukan di minggu lalu, Mister di awal pertemuan kita ini mau bertanya dulu ya. Nih, pertanyaan bagi kita. Coba kita hari ini lebih serius berpikir tentang multikultur. Yang pertama, di antara semua perbedaan di kelas atau di lingkungan kita, perhatikan, di antara semua perbedaan, kan banyak perbedaannya. Kita bisa beda agama, bisa beda suku, bisa beda apalagi warna kulit, bisa beda latar belakang, ya, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, mulai dari warna kulit, bahasa hingga cara beribadah. Mana yang paling sering membuat kita merasa tidak nyaman atau canggung? Mana yang paling sering, yang lebih sering membuat kita merasa canggung atau tidak nyaman? Perbedaan apa itu? Waktu kalian ada di lingkungan yang berbeda budaya, perbedaan apa yang paling membuat kalian canggung? Warna kulit kah? Kalau kalian ketemu dengan orang yang warna kulitnya berbeda dengan kalian, kalian merasa canggung nggak? Enggak. Atau perbedaan apa lagi? Bahasa? Canggung mungkin karena nggak bisa memahami bahasanya. Jadi bukan kita malu, tapi agak sulit untuk berkomunikasi gitu ya. Bukan kita nggak mau menyapa orang itu. Silakan. Bukan kita nggak mau menyapa, tapi karena kita nggak paham bahasanya atau dia mungkin nggak paham bahasa kita ya. Terus apa lagi? Kalau kamu bro, pernah ketemu orang yang berbeda dengan kamu nggak? Pernah dong, Sir. Oke. Pernah merasa canggung nggak? Sanggung. Canggung itu gimana ya? Iya, awkward. Pasti, Sir. Dalam hal apa kamu merasa canggung? Atau karena apa? Karena ini kan belum deket, Sir. Karena belum deket. Iya, tentu semua karena belum deket. Karena kalau udah deket mah nggak canggung-canggung lagi. Iya, maksudnya karena belum deket itu dalam hal apa? Perbedaan apa yang membuat kamu canggung? Perbedaan bahasa, warna kulit, perbedaan gender, perbedaan apa? Bahasa atau apa? Agama? Ras ya, suku lah gitu ya. Perbedaan suku ya. Oke. Mengapa? Apa ada pengalaman traumatik tertentu dengan suku itu? Iya. Mungkin bukan pengalaman pribadi ya, tapi pernah mendengar kalau suku A itu punya kepribadian yang keras, misalnya akhirnya kita ketemu dengan mereka sudah agak stereotip. Padahal belum tentu. Ada yang bilang kalau orang Batak itu galak katanya. Iya, benar sih ada yang galak memang, tapi nggak semua orang Batak itu galak. Tapi kan mendengar hal itu kan membuat kita, kalau kita belum kenal orang Batak, akhirnya kita bisa saja merasa canggung kan, karena kita sudah terbangun mindset bahwa orang Batak itu galak, padahal belum tentu. Oke, kemudian apa yang membedakan toleransi dengan kasih dalam menyikapi teman yang berbeda agama? Tentu teman-teman punya teman yang beda agama kan? Mungkin sama-sama Kristen, satu Katolik, satu Protestan, beda juga kan? Atau bahkan lebih ekstrim lagi, yang satunya Kristen, teman kita non-Christian, kan bisa aja kan? Nah,
Apa yang membedakan toleransi dengan kasih dalam menyikapi teman yang berbeda agama? Apakah cukup hanya tidak mengganggu? Cukup nggak hanya dengan tidak mengganggu berarti kita sudah toleransi? Toleransi itu apa sih? Menghargai sekalipun berbeda, ya, bukan sekedar nggak mengganggu. Berarti teman-teman, ketika kita ada dalam lingkungan yang berbeda, toleransinya kita itu harus kita wujudkan bukan hanya dengan tidak mengganggu, tapi menghargai. Dan nih, bedanya toleransi dengan kasih itu apa? Kalau toleransi itu ya tidak mengganggu, menghargai. Tapi kalau kasih lebih tinggi lagi. Apa itu? Kasih itu bukan hanya menghargai dan tidak mengganggu, tapi juga bisa menerima, bahkan berkorban bagi orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, saya mau teman-teman buka handphonenya masing-masing. Kita ke Kahoot sebentar ya. 14 soal tentang multikulturalisme. Oke, ini dia. Multikulturalisme, bagian 1. Fokus. Masuk lagi. Kodenya tadi apa ya? Ntar muncul di bawah. Tuh, 8647996. Pandangan atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap adanya keragaman budaya. Itu disebut apa? Pluralisme, multikulturalisme, primordialisme, etnosentrisme. 21. Oke. Mestinya nalar kita langsung ke sana ya, karena kita sedang membahas multikulturalisme ya. Good. Ini yang Mister jelasin minggu lalu tentang multikultur. Disebut apa itu? Kelompok manusia yang tinggal masyarakat multikultural. Dengan ciri khas masing-masing. Ya. Yeah. Next. Oke, terima kasih untuk Carla, Novita, Devin, Kevin, dan Janice Cloud. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke. Baik, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Baik, kalau tidak ada, Mister lanjut ya guys. Tujuan pembelajaran kita ini sesuai dengan e-book. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita ini sesuai dengan yang ada tertulis di e-book. Peserta didik mampu memahami nilai-nilai atau ajaran Alkitab tentang multikultur. Seperti apa sih Alkitab mengajarkan tentang multikultur? Salah satunya tentu sudah ada bocoran tadi ya, bagaimana Tuhan Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria. Ingat bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul, dianggap haram, dilarang bergaul. Tapi Yesus mengabaikan perbedaan itu dan melakukan perbincangan dengan wanita Samaria. Itu artinya bahwa perbedaan budaya tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak bersahabat dengan siapapun. Ya, tentu bersahabat dalam artian dalam konteks saling membangun ya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Coba saya tanya dulu. Menurut di Medan kamu punya teman orang Minang, orang Batak, orang Jawa nggak, Aurel? Yes. Waktu SMP? Waktu SD. Oke. Apa yang kamu dapatkan dari memiliki teman yang beda suku seperti itu? Pengalaman apa yang kamu miliki? Pengalaman yang baik dan memberikan banyak insight. Jadi aku lebih terbiasa berbaur dengan orang yang dengan style berbicara yang agresif sih. Jadi waktu pindah ke Jakarta pun mengalami perbedaan lingkungan.
dengan cepat gitu loh. Kata orang, cara aku berbicara itu kasar. Karena memang begitu kita di Medan ya. Iya, aku tiap hari kan kalau ngobrol-ngobrol orang bisa dibilang nada aku tinggi. Gitu. Iya. Waktu aku pindah ke sini pun aku udah sering ditegur sampai dipanggil gara-gara. Padahal memang seperti itu, orang Medan tuh ngegas ya. Iya. Ketemu orang di Jakarta, kok Aurel ini ngegas terus gitu ya. Padahal memang seperti itu. Oke, terima kasih Aurel. Kemudian, kenapa bro? Cepat. Yang terakhir, peserta didik menerima perbedaan dengan penuh hikmat dan kebenaran. Maksudnya begini guys, perhatikan. Perbedaan itu tidak mungkin kita hindari. Yang kita perlu lakukan adalah menerima perbedaan dengan penuh hikmat. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai perbedaan itu membuat konflik, tapi tetap bangun hubungan atau relasi yang positif dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Berita diskriminasi dan intoleransi di Indonesia meliputi penolakan pembangunan rumah ibadah, sering kita dengar ya, penolakan pembangunan rumah ibadah. Kemudian Adel, rumah ibadahnya udah dibangun, kemudian disuruh runtuhkan, ada juga. Rumah ibadah sudah bertahun-tahun beroperasi, kemudian disuruh tutup paksa secara sepihak, ada juga. Kemudian ada rumah ibadah yang mau dibangun, tidak ada izinnya, kemudian terhenti. Kemudian ada izin, sudah dikantongin izinnya, kemudian tidak boleh dibangun juga. Ada juga seperti itu. Kita lihat beberapa gambar nih. Ini tindakan diskriminasi, intoleransi, ya, tempat ibadah yang yang ditolak, yang dilarang, yang dihambat. Tentu hal ini bukan sesuatu yang pertama patut dilakukan. Yang kedua, jangan juga menyulut emosi. Guys, jangan menyulut emosi. Mister menampilkan ini tidak bermaksud untuk supaya kalian memiliki prasangka dan perasaan buruk terhadap kelompok-kelompok itu. Tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang satu, tidak bertanggung jawab. Kedua, mungkin juga pemahaman multikulturnya, perasaan kebangsaannya belum bertumbuh dengan baik, ya. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan seperti ini. Kenapa sih diskriminasi dan intoleransi itu bisa terjadi? Menurut kamu Fresa, kenapa bisa terjadi tindakan diskriminasi dan intoleransi? Pikirannya belum cukup terbuka, ya? Belum cukup terbuka maksudnya gimana tuh? Belum bisa menerima perbedaan. Belum bisa menerima perbedaan, terlalu cetek ya. Menurut Michelle kan? Iya. Menurut Michelle, kenapa diskriminasi dan intoleransi masih terjadi sampai hari ini loh? Negara udah dunia udah maju dengan teknologinya, tapi kita masih ngurusin beda agama. Aduh. Menurut kamu kenapa itu masih bisa terjadi? Karena ada beberapa orang yang masih ada pikiran yang tradisional. Karena masih ada orang yang berpikiran tradisional, berpikiran sempit ya, merasa bahwa kelompoknya yang terbaik, kelompoknya yang paling benar gitu ya. Ada 3 saja nilai-nilai multikultur dalam Alkitab. Teman-teman nggak perlu catat di mana-mana karena sudah ada di Moodle. Teman-teman bisa akses di Moodle ya. Yang pertama, prinsip kesatuan dalam penciptaan, Imago Dei. Ingat saja nih ya. Nilai-nilai yang pertama adalah prinsip Imago Dei. Apa maksudnya? Bahwa setiap orang itu adalah image of God. Sehingga sekalipun berbeda, kita harus tetap menjaga persatuan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi dan akhirnya menghina, merendahkan orang lain. Ingat, apapun agamanya, itu adalah image of God. Nggak boleh saling merendahkan. Kemudian yang kedua, prinsip inklusivitas dan penerimaan tanpa syarat. Maksudnya apa? Nilai ini menuntut umat percaya untuk melampaui batas-batas suku dan budaya, menjadikan kasih sebagai satu-satunya kriteria pergaulan, ya. Artinya begini, sekalipun berbeda, nggak masalah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, kita bisa menerima perbedaan. Orang asing yang tinggal padamu harus
kamu perlakukan sama seperti orang Israel asli. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Dia adalah fondasi hukum untuk perlindungan hak dan anti-xenophobia, kebencian terhadap orang asing. Iya. Tuhan bilang kepada orang Israel, orang asing yang tinggal padamu harus kamu perlakukan sama seperti orang Israel asli. Sebenarnya Tuhan sendiri tidak mau bangsa Israel itu bersikap diskriminatif. Kalaupun akhirnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, itu bukan perintah Tuhan sebenarnya. Itu adalah prinsip hidup mereka karena mereka merasa paling benar. Oke. Karena kelompok 3 sudah ready, maka mari kita dengarkan presentasi mereka. Sampaikan dulu masalahnya apa, kemudian tanggapan kelompok ya. Oke, silakan. Selamat pagi, Mr. Ginting dan teman-teman sekalian. Hari ini kami ingin mempresentasikan dan membahas jawaban kami terkait kasus yang kami dapat, yaitu cyberbullying dan retorika kebencian antaragama di grup sekolah dan kasusnya itu seperti ini. Terjadi perdebatan sengit di grup chat kelas mengenai isu politik. Perdebatan tersebut kemudian melebar menjadi saling ejek dan ujaran kebencian antaragama, di mana salah satu teman seorang minoritas menjadi target bullying digital yang didasarkan pada stereotip agama. Nah, guru wali kelas memutuskan untuk membubarkan grup tersebut dan hanya mendiamkan masalah tersebut. Sekarang kami akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, evaluasi tindakan guru wali kelas apakah mendiamkan cyberbullying melanggar prinsip perlindungan terhadap orang asing? Orang asing. Betul. Nah, pertama kita menyarankan bahwa seorang guru wali kelas tersebut ternilai tidak bertanggung jawab terhadap masalah tersebut, karena meskipun sudah membubarkan grup chat WA tersebut, tetapi dia tidak menyiapkan tindakan apapun atau tindakan sebagai pembelaan bagi sang korban, dan bahkan tidak menyertakan tindakan menegur siswa yang melakukan cyberbullying. Justru dengan mendiamkan cyberbullying, guru sebagai otoritas atau perannya lebih tinggi tidak bisa seharusnya dapat melindungi sang korban, karena seorang guru ini dapat menggunakan peran dia untuk melindungi dan menyatukan kedua pihak tersebut. Sehingga dengan bantuan otoritas, kedua pihak tersebut bisa akhirnya mendamai dan masalah pun menjadi lebih mudah diselesaikan. Nah, berdasarkan ayat di dalam Alkitab, yaitu Imamat 19 ayat 34 yang berbunyi berikut. Dari ayat tersebut berisi perintah untuk umat Israel untuk memperlakukan orang asing yang tinggal di antara mereka seperti orang asli dan mengasihi mereka seperti diri sendiri, karena mereka sendiri pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Nah, teman-teman, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan itu penting ya, dan kita harus menghargai serta menghormati satu sama lain. Nah, berdasarkan kasus yang sudah kita dengarkan tadi, walaupun siswa tersebut adalah siswa minoritas, seharusnya dia tetap diperlakukan dengan sama seperti murid lain yang diperlakukan. Jadi jangan karena dia minoritas, mentang-mentang dia berbeda sendiri secara mungkin pendapat, kulit, atau sara lainnya, seharusnya dia tetap diperlakukan dengan baik, dengan sama, setara, karena kita semua itu sama sebagai ciptaan Allah. Nah, solusinya adalah sebaiknya dibuat program khusus dalam kelas untuk mempererat kekeluargaan dalam kelas tersebut. Contohnya, membuat komunitas untuk mengenal dan mengetahui adat satu sama lain. Seharusnya, gurunya menjadi mediator antara pelaku dan korban dan dibicarakan baik-baik. Guru tersebut juga dapat mencari solusi yang disetujui oleh dua pihak. Setelah itu,
pelaku akan menjalani proses pengawasan oleh guru secara bertahap agar sifat pelaku dapat berubah sehingga tidak ada tindakan berkelanjutan terkait cyberbullying. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya peran kami sebagai siswa Kristen yang menjunjung martabat Imago Dei dalam situasi ini? Yang pertama, sebagai siswa Kristen yang dapat kita lakukan untuk menjunjung martabat Imago Dei dalam situasi ini adalah memperlakukan seluruh teman-teman dengan sama tanpa melihat perbedaan sara. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbedaan ini. Dan kami harus menghargai dan menghormati ciptaan Allah karena semua manusia adalah rupa Allah. Jika ada situasi bullying di sekitar kami akan menegur pelaku untuk tidak melakukan tindakan tersebut, lalu menjelaskan dan meminta mereka untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan kami. Dan juga setelah itu, kami akan mendukung korban dan membantu mereka agar mereka bisa pulih dari trauma mereka secara mental maupun fisik. Demikian. Sekian jawaban dan pembahasan kami. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada masukan dan jawaban menurut kalian? Kalau ada pertanyaan atau tanggapan boleh guys, satu orang saja silakan. Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Selamat juga. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga, saya pikir bisa sekali menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Orang yang seharusnya kita rasa menjadi mediator yang bisa menolong kita justru malah mengabaikan ya. Ada orang-orang yang kita andalkan mestinya membantu kita menyelesaikan masalah tapi kok seperti angkat tangan, tidak peduli gitu ya. Nah, tentu teman-teman hal-hal seperti itu atau kejadian-kejadian seperti itu perlu kita hindari. Dan kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu, sebaiknya jangan didiamkan. Misalnya sekarang di sekolah ya, wali kelas kalian, siapapun itu, misalnya ada indikasi seperti itu tadi, mengabaikan masalah dalam kelas. Mungkin kalian tidak berani berbicara langsung, tapi coba sampaikan mungkin ke konselor, ke guru yang lain, atau mungkin ke wakil kepala sekolah yang bisa menyelesaikan masalah ya. Karena kita juga sangat menyayangkan kalau ada korban. Ya, kalau kita pernah menjadi korban bullying, maka kita akan tahu betapa sakitnya itu, sehingga kita tidak akan bisa diam terhadap perilaku bullying seperti itu ya. Walaupun mungkin hanya kata-kata di media sosial, tapi itu sangat menyakitkan. Maka dari itu, teman-teman kita juga harus menghindari penggunaan kata-kata atau mungkin istilah-istilah ketika membalas komentar dan lain sebagainya. Harus bijaksana dalam bermedia sosial. Di Moodle, teman-teman ada Mister buat 5 soal PG untuk melihat sejauh mana teman-teman memahami materi kita hari ini. Itu silakan di-refresh, ada namanya post test. Ada 5 soal saja, pilihan ganda. Mister harap teman-teman bisa jawab dengan benar. Kalau 100, Mister senang kalau dapat 100. Post test ya, 5 soal PG. Silakan di... Hah? Susah kali? Banyak banget so teksnya soalnya. Oh, Pusing 10 menit membaca. karena harus baca. Banyak teksnya. Yo, malas baca. Nomor berapa? 31. Ayo dok. Mana dok? Paling bawah. Paling bawah dok. Nih. Do your best. Tuh, Firinda aja 100 loh. Ayo. Berapa? Bagus. Udah bro? Yang sudah submit, teman-teman di sini minta tolong untuk curhat
2 atau 3 kalimat saja apa yang kalian dapatkan di pelajaran kita hari ini. Ya, sifatnya subjektif, tergantung kamu. Apa yang kalian dapatkan di pelajaran kita hari ini? 2 atau 3 kalimat saja. Di mana sih? Ada paling bawah, di bawah post test tadi. Ada refleksi belajar. Seperti yang Mister pernah dan selalu bilang, materi kita hari ini tidak berguna apa-apa kalau tidak dipraktikkan, ya. Teman-teman, kalau kemanapun kalian pergi ketemu dengan orang yang mungkin aneh menurut kalian, atau mungkin memiliki perbedaan yang sangat mencolok, tidak biasa, jangan sampai menunjukkan atau memiliki sikap yang tidak respect sama orang itu, ya. Tetap tunjukkan hormat, karena bagaimanapun tidak ada orang yang mau menjadi musuh, ya. Jadilah orang yang baik dimanapun kalian ada. Nggak usah permasalahkan agamanya apa, sukunya apa. Semuanya harus menjadi sahabat bagi semua, ya. Oke, sampai di sini. Silakan disubmit dan curhatannya 2 atau 3 kalimat saja. Dan kita berdoa, ya. Mari kita berdoa penutup. Saya mau Adel berdoa. Kukunya terciduk. Ayo, kita berdoa, guys. Adel akan pimpin dalam doa. Let's pray. Okay, friends, let's pray. Dear God, thank you that we have learned today at CB class. Now we want to continue our lesson. Please bless us so we can do it well. In your name we pray. Amen. Amen. Terima kasih teman-teman. Ayo, ketua kelas. Barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Dicek kembali. Itu pensil siapa itu di bawah? Tolong diambil di warna pink. Kalau ada sampah juga jangan ditinggalin, guys. Minta tolong. Ketua kelas. Say goodbye and thank you to Mr. Ginting. Goodbye and thank you, Mr. Ginting. God Thank you everyone. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Sehat dan semangat Bye, selalu. Mister. Thank you, Mister. Sehat selalu. Ya, terima kasih Adel. Kukunya Adel. Rapiin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.